Umar bin Muhammad bin Hafidh, beliau pernah mengatakan, muqabalatul isaah bil isaah mata satantahil isaah. Kata Habib Umar, nek keburukan dibalas dengan keburukan, kezaliman dibalas dengan kezaliman, sampai kapan selesai kezaliman, keburukan? Gak ada selesainya hadirin. Maka qabilil isa'a bil ihsan, sambutlah keburukan dengan apa? Dengan perbuatan baik kita. Makanya kadang ada orang, kadang saya niku bingung nggih, ada orang mengatakan dengan bangganya hadirin, mengatakan, Ustadz nggih, kalau teman saya itu berbuat baik kepada saya niku bisa berbuat lebih baik dan lebih baik. Tapi nggih jangan macam-macam. Kalau teman saya itu berbuat jahat kepada saya, dengan bangganya mengatakan saya bisa berbuat lebih jahat kepada orang itu. Ini bukan akhlak Nabi Muhammad SAW. Akhlak Nabi ketika dizalimi memaafkan, ketika dibuat baik oleh mereka kepada Nabi Muhammad, Rasulullah bisa berbuat lebih baik kepada mereka. Akhlak Nabi Muhammad sabar, memaafkan. Kita mau telaah akhlak siapa? Akhlak para sahabat, mereka mempunyai akhlak seperti Nabi Muhammad SAW. Sabar. Akhlak para turunan anak cucu Nabi Muhammad, mereka sabar. Pernah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau itu ketika di Madinah terjadi fitnah sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib dicaci di mimbar-mimbar. Sayyidina Ali bersama putranya Sayyidina Hasan. Ketika Sayyidina Ali dicaci di depannya di mimbar-mimbar, Sayyidina Hasan, anak Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahku, ya abati, wahai ayahku, kenapa engkau diam ketika engkau dicaci di depan umum? Kenapa engkau diam? Kata Sayyidina Ali, ya waladi, wahai anakku, min mata, sejak kapan engkau melihat jaddukum Muhammad yal'an wa yasub, semenjak kapan? Wahai anakku, semenjak kapan pernahkah engkau melihat kakekmu Nabi Muhammad pernah melaknat, pernah mencaci? Pernahkah engkau melihat ayahmu ini mencaci, melaknat? Pernah? Kata Sayyidina Hasan, belum pernah. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, kemudian engkau mau mencaci, mau melaknat, niru akhlaki sinten niku. Nabi Muhammad gak pernah melaknat, Nabi Muhammad gak pernah mencaci, Rasulullah memaafkan. Akhlak ini ditiru oleh anaknya. Sayyidina Hasan pernah keluar dari rumahnya. Sayyidina Hasan bertemu dengan askari. Kalau sekarang askari itu orang yang berbadan besar, yang kekar. Ketika bertemu dengan seorang askari, Sayyidina Hasan itu dicaci. Engkau anak Ali, betul. Engkau punya abah kayak gini, engkau punya abah kayak gini. Dicaci habis ayah Sayyidina Hasan di depan Sayyidina Hasan. Kata Sayyidina Hasan mengatakan, ingkana qauluka sidqon, kalau omonganmu tentang ayahku betul, maka aku berdoa kepada Allah, aku berterima kasih, dan aku berdoa semoga Allah membalas kebaikanmu dengan balasan yang baik. Tapi kalau omonganmu itu bohong, maka hati-hati, nikmat ancaman atau siksa Allah lebih pedih, lebih sakit daripada omonganmu. Gak terima itu askari, Sayyidina Hasan dipukul wajahnya, falatomahu, dikampleng, ditempeleng. Beliau tersenyum mengatakan, man qaddara hadza, kata Sayyidina Hasan, engkau mukul wajah saya, siapa yang mentakdirkan engkau menempeleng wajah saya? Kata askari, Allah yang mentakdirkan, engkau sudah takdirnya ditempeleng. Kata Sayyidina, ya sudah, kalau memang takdir saya gak mau balas. Saya takut balas melawan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan kita. Ditempeleng balas. Kok balas? Takdir sampai dibalas. Akhlak Sayyidina Hasan, sabar. Saudaranya, adiknya Sayyidina Husain, oh Masya Allah, lebih sabar lagi Sayyidina Husain. Ditiru oleh anaknya. Anak Sayyidina Husain siapa? Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sering saya sampaikan di mana-mana cerita Sayyidina Ali Zainal Abidin. Beliau disebutkan dalam kitab Syarhul Ainiyah,
beliau mendapatkan julukan As-Sajjad, orang yang senang sujud, senang sholat. Sehingga minimal beliau itu sholat di satu malam 1000 rakaat. Itu minimal. Sayyidina Ali Zainal Abidin. Suatu hari Sayyidina Ali Zainal Abidin sholat di satu masjid. Di luar masjid ada seorang pemuda. Seorang pemuda ini bawa tas. Niat pemuda ini bawa tas mau bayar hutang. Tapi karena pemuda itu lewat masjid, nih orang zaman dahulu niku Pak, nggih lewat masjid, nggih minimal mampir masjid sholat 2 rakaat niku minimal. Karena kalau gak mampir masjid niku malu sama Allah, karena masjid adalah rumah Allah. Jadi nih orang dulu niku lewat masjid nggih mampir. Sholat minimal 2 rakaat, nggih sama dengan kita, nggih lewat masjid mampir, tapi ke toilet, nggih. Nggak ada sholat, nggak malu kadang kita sama Allah. Nah, ala kulli hal, laki-laki itu mampir di satu masjid yang di dalam masjid ada Sayyidina Ali Zainal Abidin sedang sholat. Laki-laki itu masuk masjid, ini laki-laki nggak paham kalau yang sholat di masjid itu adalah cicit Nabi Muhammad, Sayyidina Ali Zainal Abidin, anak daripada Sayyidina Husain, cucu daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, cicit Nabi Muhammad. Sehingga laki-laki itu ke depan mihrab, pas sholat di depan Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali niku di belakangi. Dilepas tas, ini laki-laki takbir Allahu Akbar. Selesai takbir, sholat 2 rakaat, salam, diambil tas itu, bayar hutang ini laki-laki. Ketika bayar hutang, dilihat uang di tas itu boten wonten, nggak ada. Langsung nih laki-laki suudzon, prasangka buruk, wah kecolongan kulo niki. Saya yakin yang ngambil uang saya laki-laki yang di masjid wau niku. Mungkin ketika saya ruku atau sujud uang saya diambil. Saya langsung mau ke masjid. Lari ke masjid, ini laki-laki didapati Imam Ali Zainal Abidin niku sedang sholat. Kata laki-laki, nah niki pencuri ini saya yakin niki. Imam Ali Zainal Abidin dituduh maling. Sudah ketika Imam Ali Zainal Abidin sedang salam, dipukul pundak beliau. Hei mas, kembalikan uang saya. Imam Ali niku senyum, maaf nggih, uang apa? Wis gak usah pura-pura sampean. Sini kembalikan. Kalau tidak saya laporkan polisi. Kata Imam Ali Zainal Abidin, berapa uangnya? 200 dinar. Dinar niku dari emas, nggih. 1 gram emas sakniki niku 500.000 lebih, nggih. Niki 200 dinar, wis anggap rupiahnya 200 juta. Kembalikan. Kata Imam Sayyidina Ali Zainal Abidin, beliau mengatakan, oh 200 juta nggih. 200 juta. Beliau mengatakan, nggih, uang yang saya ambil dari panjenengan saya letakkan di rumah. Monggo ikut ke rumah saya. Ayo cepat, dia kata laki-laki. Saya mau baru utang niki. Nggih, monggo ikut ke rumah. Sampai di rumah beliau ambil uang 200 juta, diserahkan kepada laki-laki niki, mengatakan, "Mas, niki uang yang saya curi dari panjenengan 200 juta, kulo minta maaf yang banyak, sebanyak-banyaknya minta maaf, saya salah." Nggih, karena memang sudah marah nggih. Laki-laki itu wis enggak pakai basa-basi, diambil. Sampean jangan nyuri lagi, nek nyuri saya laporkan polisi. Nggih, kulo minta maaf. Dibayar hutang. Selesai bayar hutang, ini laki-laki pulang ke rumah. Sampai di rumah, masuk dalam rumah ketemu istri. Ditanya sama istri, "Loh Pak, dari mana Pak?" Kata laki-laki itu, "Ya alhamdulillah Bu, saya sudah bayar hutang 200 juta. Hutang? Enggak, saya sudah. Pakai uang siapa?" Kata istri. "Ya pakai uang saya." Istrinya tersenyum mengatakan, "Hei Mas, jangan mimpi. Engkau tadi keluar cuman bawa tas tapi gak bawa uang. Uangmu ada di kamar ketinggalan. Makanya saya heran, kau bayar utang pakai uang siapa?" Bingung nih laki-laki, dilihat di kamar ada uang 200 juta. Tambah bingung tuh laki-laki. Apa yang membuat bingung? Yang saya tuduh maling di masjid niku malaikat nopo manusia. Dituduh maling senyum, nggak marah, malah memberikan uang 200 juta. Akhirnya ini laki-laki merasa bersalah, diambil uang yang di kamar, kemudian diserahkan ke rumah Imam Ali Zainal Abidin. Sampai di depan, di hadapan rumah Imam Ali Zainal Abidin, laki-laki ini gak berani ngetok pintu. Gak berani ngetok pintu, penasaran niki rumah siapa. Akhirnya ada satu orang lewat tanya, "Pak,
minta waktunya sebentar niki rumah siapa nih buat lo Mas sampean orang baru nggih ten mriki nggih kula baru niki rumah kalau sampean nggak paham siapa pemilik rumah ini sama seperti sampean ada di Mekah tapi nggak paham di mana Ka'bah. Niki rumah Imam Ali Zainal Abidin, anak daripada Sayyidina Husain, cucu daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah Zahra, cicit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tambah bingung, tambah takut, namanya orang salah harus minta maaf, tanggung jawab. Akhirnya diketok pintu rumah Imam Ali Zainal Abidin. Dok dok dok. Assalamualaikum ya Imam. Lihat akhlak Imam Ali Zainal Abidin. Beliau niku menyambut dengan tersenyum hadirin. Kata beliau, waalaikumsalam. Dibuka pintu dengan tersenyum mengatakan, loh Pak, kok kembali lagi? Uang saya tadi kurang nggih. Nek kurang saya ambilkan malih niku di dalam. Oh boten, kula niki mau minta maaf salah tuduh maling. Saya takut kualat kepada Nabi Muhammad. Kata beliau, Pak, akhlak kula niki akhlak Nabi Muhammad. Saya keluaran madrasah Nabawiyah. Saya diajarkan untuk memberikan maaf. Ketahuilah ketika engkau sampean nuduh saya maling, ketika itu saya sudah maafkan sampean. Senang mendapatkan maaf, nih. Kemudian orang itu mengatakan, ya sudah ini uang yang saya salah tuduh, saya kembalikan ke panjenengan. Nopo kata Imam Ali Zainal Abidin, Pak, nih, akhlak kulo akhlak Nabi, kulo dididik oleh Nabi Muhammad. Kalau saya mengeluarkan harta untuk sedekah, saya tidak mau ambil lagi niki uang buat sampean bawa pulang. Masya Allah, gih. Niki salah tuduh maling bonus 200 juta hadirin. Niki akhlak Al-Imam Ali Zainal Abidin. Akhlak daripada cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak niki ditiru oleh siapa? Oleh cicit-cicit daripada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Salah satunya Al-Habib Abu Bakar Al-Idrus Al-Adni Al-Akbar. Paham ya? Niki disebutkan dalam kitab ya. Niki cerita Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Idrus Al-Akbar. Di dalam kitab lain niki cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sama cerita cuman beda orang. Pernah satu hari ada satu maling. Satu maling niki masuk ke rumah Al-Habib Abu Bakar Al-Idrus, wali besar. Wali besar diriwayatkan Al-Habib Abu Bakar Al-Idrus niki tidaklah berjalan kecuali dengan dua hal. Kalau enggak karpet merah nggih punggung murite. Dari sangat wibawanya beliau. Alim wali Allah. Pernah satu malam, jam 1 malam beliau ketika istirahat, ada seorang maling masuk ke rumah beliau, wali Allah niki. Al-Habib Abu Bakar atau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani niki maling nggih gak paham kalau niki rumah wali. Ketika maling itu mau ngambil sesuatu uang nggih, kemudian ada yang ngetok pintu malam-malam rumah beliau. Dok dok dok. Assalamualaikum ya Imam. Niku maling nggih gak jadi ngambil, mau keluar kabur nggih gak bisa, ada orang di depan rumah niku. Akhirnya nopo? Cari tempat persembunyian niki maling. Sembunyi di ruang tamu di bawah amben. Kalau rumah orang-orang dulu niku nggih amben depannya, di bawah amben. Al-Habib Abu Bakar niku bangun. Ketika bangun nggih dilihat tamu niku ada 2 orang wali. 2 orang wali bertamu ke rumah Al-Habib Abu Bakar Al-Idrus. Mengatakan, wahai Habib, engkau kedudukan makom engkau, kewalian engkau lebih di atas, jauh di atas kami. Kami membawa kabar, maaf malam-malam ini ada seorang wali Allah meninggal dan engkau tentukan siapa yang pantas menggantikan makom wali tersebut. Kalau telat niki bahaya. Bumi niki bisa hancur dan banyak musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan sampai kurang ajar kepada wali Allah. Siapa wali Allah? Yaitu para ulama yang senantiasa membimbing kita takut dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad beliau niku pernah ngarang syair mensifatkan para wali Allah. Beliau mengatakan para wali Allah niku sifati ibadun, suatu hamba, kiramun yang mulia,
atharullaha rabbahum fa atharahum wahtassahum bil wilayati. Sifate para wali niku hamba yang mulia yang lebih mendahulukan Allah daripada dirinya, sehingga mereka didahulukan oleh Allah di antara manusia, diangkat menjadi wali Allah. Bait selanjutnya beliau mengatakan bihim yadfa'ullahul balaya wa yakshifur razaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati. Kata beliau, barokah adanya wali Allah, Allah menahan bala yang akan turun kepada kita. Allah menolak bencana yang akan turun kepada kita, dan Allah beri nikmat kepada kita sehingga kita hidup enak, hidup senang dan tenang. Kata beliau, walaulahumu, kalau bukan karena wali Allah niku, ladubdikat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Kalau bukan karena para wali Allah niku, Allah akan hancurkan bumi ini, Allah akan terbangkan gunung-gunung, Allah akan belah yang namanya bumi niki. Makanya kembali ke cerita, dua orang wali niki bertanya kepada Abu Bakar, cepat kau tentukan sinten sing pantes niki jadi wali Allah niku sinten? Siapa? Karena engkau berhak menentukan, karena makom engkau jauh lebih di atas kami. Kata Abu Bakar, ya sudah, kita nggak enak nek ngobrol di luar, kita ngobrol di ruang tamu saja. Niki dua tamu dengan beliau niku duduk di atas amben, yang di bawah amben niku wonten maling. Sudah ngobrol-ngobrol, kata beliau bingung niki jam 1. Jam 1 siapa yang bangun niki? Coba sampean lihat di luar, wonten muridku napa boten? Dilihat di luar juga ada, sudah tiru semua Syekh. Makanya Pak nggih, kalau kita ingin jadi wali Allah niku bangun malam, tahajud, insyaallah niku ma'uqidal waliyu illa bilail. Kata ulama, wali niku diangkat, dilantik oleh Allah di malam hari. Boten wonten riwayate wali Allah niku dilantik pagi hari, boten wonten. Malam hari ketika kita tahajud niku pelantikan wali Allah di malam hari. Nek pagi niku wali kota, bukan wali Allah. Nek malam wali Allah. Ala kulli hal, bingung Al-Habib Abu Bakar atau Syekh Abdul Qadir Rajani, siapa nih yang pantas wis tidur? Kemudian beliau mengatakan, oh wonten, satu orang di sini, insya Allah pantas menggantikan makom wali yang meninggal niku. Sinten Habib, siapa? Cepat tentukan, jangan sampai telat nih. Kata beliau, langsung beliau niku ngetok amben. Amben niku diketok, dok dok dok. Maling di bawah amben keluar. Kata maling, salah rumah saya niki. Akhirnya maling niku keluar, dinasehati. Namanya wali niku nek nasehati dari hati. Makanya ma kharaja minal janan dakhalal janan. Nasihat nek keluar ikhlas dari hati, masuknya ke hati, hadirin. Makanya kalau kita nasihati orang niku, yang pertama niku tata niat. Niat kita nasihati niku nopo? Mau buka aib apa ingin orang itu berubah? Kalau kita ikhlas karena Allah, nasihati ikhlas karena Nabi Muhammad, insya Allah nasihat niku keluar dari hati kita, akan masuk ke hati saudara kita dan akan berubah. Nah, dinasihati niki maling oleh Al-Habib Abu Bakar. Dinasihati nangis, tobat, ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Selesai sholat 2 rakaat niku, kata Al-Habib Abu Bakar mengatakan, makom wali, derajat wali yang meninggal berikan kepada maling niki. Masya Allah, melepet griyo Al-Habib Abu Bakar, pangkate maling metu dadi wali.